Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriana. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu Muhani dalam perkuliahan online yang kelima, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan fungsi dan aktivitas anggaran yang mempunyai peran dalam perencanaan dan pengendalian untuk pengambilan keputusan. Ya, yang pertama, anggaran memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga berfungsi untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi suatu peranan yang menjadi semakin penting, seiring dengan berkembangnya ukuran perusahaan. Lalu dalam perencanaan, anggaran adalah salah satu komponen penting yang disiapkan setelah dibuatnya rencana strategis. Rencana strategis dibuat untuk mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maka dari itu, tujuan rencana strategis tersebut dapat disusun dasar anggarannya. Lalu ada hubungan anggaran dengan perencanaan. Setiap perusahaan atau organisasi harus membuat suatu perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang dipakai sebagai dasar dalam mengendalikan aktivitas operasinya. Sebelum perusahaan melakukan operasinya, pimpinan dari perusahaan tersebut harus lebih merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. Lalu ada fungsi anggaran sebagai alat perencanaan. Penyusunan anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan, yaitu untuk membantu pelaksana dalam merencana kegiatan dengan memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut yang dimonitori oleh pusat pertanggungjawaban, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisasi. Lalu, dalam pengendalian, anggaran digunakan sebagai rencana tindakan nyata yang diperlukan untuk pencapaian target peningkatan di masa depan, seperti membandingkan hasil yang diperoleh sekarang dengan hasil yang direncanakan selanjutnya. Apabila terdapat perbedaan, maka itu merupakan umpan balik yang menunjukkan situasi di luar kendali, sehingga perlu diidentifikasi penyebabnya dan langkah apa selanjutnya diambil untuk memperbaiki situasi. Lalu ada hubungan anggaran dan pengendalian. Menetapkan anggaran merupakan salah satu cara mengendalikan pengendalian dalam perusahaan atau organisasi. Untuk mengetahui apakah rencana yang telah ditetapkan dijalankan dengan semestinya, maka diperlukan suatu pengendalian. Pengendalian didefinisikan sebagai proses menilai dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan. Kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Dengan adanya pengendalian, dapat dilihat seberapa jauh perencanaan yang telah dicapai dan seberapa banyak penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi akan dianalisis guna mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki, yaitu dengan mengukur seberapa besar ketidaksesuaian dari tujuan maupun target yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir itu ada fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran dapat dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan fungsi pengendalian. Dengan adanya anggaran, maka standar kerja sudah ada. Kemudian, sistem akuntansi akan menjadi angka realisasi yang dapat dibandingkan dengan standar atau sasaran, yaitu anggaran. Pengendalian harus dilakukan secara kontinu sepanjang periode dan bukan hanya akhir periode saja. Penilaian pada akhir periode saja akan menyebabkan keterlambatan. Untuk melakukan perbaikan, maka sebaiknya laporan kinerja dibuat setiap bulan. Terima kasih.